Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah, muliakan insya-Allah Bapak Ibu yang telah berhadir karena Allah, dan mudah-mudahan kehadiran kita menjadi catatan pahala bagi kita di hari kiamat nantinya insya-Allah. Jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah, di pertemuan kita sebelumnya kita sudah membahas seputar rukun puasa, syarat-syarat sah puasa, dan kemudian setengah dari pembahasan sunnah-sunnah di dalam Ramadan atau puasa. Di antara sunnah dalam Ramadan yang sudah kita bahas, yaitu seseorang hendaknya jangan meninggalkan sahur walaupun cuma sedikit, dan sahur yang terbaik adalah dengan cara memperlambatnya, ya, mengakhirkan sahur. Artinya semakin dekat dengan azan semakin baik sahurnya, ya. Tetapi jangan sampai bersahur ketika sedang azan atau ketika dimulai azan, karena itu sudah berada di garis merah, ya, maka diberikan tanda sirine untuk berjaga-jaga. Sunnah berikutnya ta'jil al-fitr, mempercepat berbuka, ya. Artinya kalau sudah waktunya berbuka, hendaknya seseorang segera berbuka, jangan menunda-nundanya. Dan berbuka yang sesuai mengikuti gaya Nabi adalah berbukalah dengan kurma ar-rutab, kurma basah. Kalau tidak ada kurma basah, maka carilah tamar, kurma kering. Kalau tidak ada kurma kering, maka barulah teguk, meneguk air. Jadi air itu setelah kurma. Begitu cara berbuka Nabi SAW. Nah, setelah berbuka baru mengucapkan doa. Jadi tadi waktu makan pertama bismillah, kemudian setelah berbuka baru mengucapkan doa. Doa ada beberapa versi, boleh mengucapkan zahabat dhama wa batalatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Boleh juga mengucapkan Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Itu juga boleh, ya. Berikutnya yang keempat, sunnah dalam Ramadan taftir saimin. Ini sudah kita bahas. Perbanyaklah memberi makan orang berbuka puasa, ya. Karena dengan memberi makan orang berbuka puasa, pahalanya dikopi oleh Allah, lalu dipaste ke atas catatan amal kita sempurna, tanpa mengurangi pahala orang yang berbuka itu, hanya dengan memberi makan orang berbuka. Utamakan memberi makan orang berbuka mereka yang fakir dan miskin. Minggu yang lalu saya ingatkan Bapak Ibu, sebelum Ramadan datang, kira-kira di hari megang itu, bagi yang punya harta, buatlah paket menjelang Ramadan. Apalagi ini musim corona, ya. Jadi keluarkan harta 1 juta, buat paket 10 contoh, satu paket isinya 100. Isinya boleh gula 2 kilo, minyak 2 kilo, tidak harus bimoli, yang lain pun boleh, ya. Kemudian sirup 2, pokoknya yang mereka bisa berbuka. Nah, itu semenjak mereka menggunakan
fasilitas kita beri, lalu mereka berbuka puasa dengan apa yang kita beri, maka kita mendapatkan pahala sempurna dari mereka. Sempurna dari mereka. Jadi kita dua kali pahala, pahala puasa sendiri dan pahala puasa orang. Ya, sekaligus dapat pahala sedekah, mengurangi kesulitan hidup sesama muslim. Oh, ternyata orang miskin yang kita beri tidak berpuasa, itu bukan urusan kita. Itu urusannya dengan Allah. Ya, tapi kalau kita tahu dengan jelas dia tidak puasa, dari awal kita sudah tahu, tidak usah kasih yang model begitu. Karena yang disuruh adalah memberi makan orang yang berbuka, bukan orang yang tidak puasa. Nah, tapi kalau nanti setelah kita yakin dia puasa, ternyata dia tidak puasa, maka itu bukan urusan kita. Baik, berikutnya Bapak Ibu melakukan Allah Subhanahu wa taala. Sunnah berikutnya dalam Ramadan, al-iqtisal minal janabah wal haid wan nifas qabla al-fajr. Sunnah hukumnya bagi mereka yang berjunub, punya haid dan nifas, kalau seandainya suci di tengah-tengah sebelum datangnya fajar, sunnah hukumnya untuk mandi lebih dahulu sebelum subuh. Ya, sebelum datangnya waktu subuh itu disunnahkan mandi wajib. Kenapa? Liyakuna ala tuhrin min awwalis saum, agar dia tercatat sebagai orang yang suci dari awal puasa. Karena pada dasarnya dibolehkan tidak mandi dulu malam junub. Ya. Kan Ramadan itu kan enggak dilarang, malam hari itu enggak dilarang apapun. Dulu pertama sahabat itu awal-awal turunnya syariat Ramadan, mereka tidak berani, bahkan tidak berani berhubungan suami isteri, tidak berani. Takut batalnya puasa di siang hari. Malam pun mereka enggak berani melakukannya. Awal-awal turunnya syariat puasa. Tapi enggak ada yang berani tanya ke Rasulullah, apakah boleh di malam hari Ramadan melakukan hubungan keluarga? Enggak ada yang berani tanya karena merasa aib dan malu kepada Rasul. Nah, apa yang terjadi? Ternyata Umar melakukannya. Ketika Umar bin Khattab melakukannya, lalu besok paginya dia langsung tanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, tadi malam aku telah melakukan hubungan suami istri. Apakah puasaku sah? Artinya puasa kemarin itu sah tidak? Sebab tadi malam ada terjadi hal tersebut. Disitulah ternyata diturunkan ayat oleh Allah, uhilla lakum lailatas siyam arrafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagimu malam-malam Ramadan untuk berhubungan suami istri. Dan ternyata yang menyelamatkan semua sahabat adalah pertanyaan Umar. Makanya orang-orang yang batat-batat sedikit itu perlu kita enggak berani nanya. Di Umar gahambur laju. Semenjak Umar bertanya, ternyata halal. Disitulah semua sahabat merasa lega. Ternyata jeut lega. Perci dawainya yang tun perci nak. Makanya pemberani itu menyelamatkan semua. Jadi jemaah melakukan Allah, sebenarnya hukum dasar itu sahur, misalnya junub, sahur tidak mandi lebih dahulu boleh, karena mandi junub itu berhubungan dengan salat subuh. Jadi kan misal sahur enggak mandi, kita makan sahur dalam keadaan berjunub, boleh, puasanya sah. Lalu bunyi azan, berarti kita belum juga mandi. Mungkin bagi perempuan bisa saja mandi setelah selesai azan. Kalau laki-laki mungkin ingin mengejar jamaah, dia mandi
paling kurang maksimal di waktu azan. Tapi yang sunnahnya bagaimana? Lebih bagus mandi sebelum masuk subuh, sebelum azan sudah mandi, itu lebih bagus, agar waktu azan berbunyi kita sudah dalam keadaan suci. Itu yang terbaik. Walaupun tadi boleh untuk menunda mandi selama dia menundanya sampai menuju ke salat subuhnya. Baik. Kemudian sunnah berikutnya, kaful lisan wal jawarih an fudulil kalam wal af'al allati la isma fiha, wa amma al kaf 'anil haram kal ghibah wan namimah wal kizab fa yata'akkad fi Ramadan. Selama Ramadan berlangsung, maka tahanlah lidah, tahanlah lisan dan anggota tubuh dari melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat, dari membicarakan sesuatu yang tidak bermanfaat, atau melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat walaupun tidak berdosa. Selama Ramadan jangan banyak menggunakan lidah dan anggota tubuh kepada hal yang tidak bermanfaat walaupun tidak berdosa. Apalagi yang berdosa. Yang tidak berdosa saja selama Ramadan tahan, jangan banyak mengambil melakukan tindakan lisan dan anggota tubuh yang sia-sia walaupun tidak berdosa. Jadi contohnya, kita bicara yang enggak penting, Pak. Dalam Ramadan itu tinggalkan. Perbandingannya lebih bagus baca Quran daripada ngomong. Habis salat zuhur duduk di depan musalla ngomong. Memang ngomongnya enggak ada yang haram. Mungkin dia enggak ngupat orang, dia enggak ngupat apapun, tetapi dia tidak bermanfaat. Duduk sampai menjelang asar, tak apa-apa. Ini tidak baik untuk dilakukan selama Ramadan, karena Ramadan itu bulan bonus untuk menyelamatkan diri. Nah, tapi bukan bermakna tidak boleh sama sekali. Sekedarnya saja okey, tapi perbanyak yang bermanfaat. Jadi lebih bagus buat pengajian dalam Ramadan. Jadi kalau kita ini masa-masa ditahan dari corona, bagus buat pengajian zuhur. Habis salat zuhur kita duduk-duduk sebentar buat pengajian zuhur, mungkin sekitar setengah jam, daripada kita langsung kumpul-kumpul tidak menentu, maka itu sudah menimbulkan pahala. Tapi jangan suruh saya lagi pengajian zuhur. Kok apa? Punah dah jadual. Artinya begitulah. Juga jangan melakukan tindakan anggota tubuh yang tidak bermanfaat. Seluruh anggota manfaatkan semaksimal mungkin. Jangan banyak duduk-duduk, jalan-jalan. Jadi dalam Ramadan coba bayangkan, habis salat subuh orang jalan-jalan, Pak. Itu asrama subuh, itu jalan-jalan, seluruh komplek dia keliling. Itu dalam Ramadan. Sebelum Ramadan enggak pernah jalan-jalan, hantam deh biji. Tapi begitu Ramadan sudah mulai, habis salat subuh, itu Quran enggak baca, semuanya enggak ada, jalan keliling komplek. Nanti jam 9:30 sudah capek, sampai ke rumah tertidur. Begitu terusan selama hari Ramadan. Entah apa maksudnya enggak tahu. Ini tidak perlu dilakukan dalam Ramadan. Perbanyak yang bermanfaat. Duduk-duduk di kedai kopi walaupun tidak ada kopi, itu tidak ada manfaat selama Ramadan. Artinya tinggalkan pekerjaan yang mubah tapi tidak bermanfaat, ambil ke yang bermanfaat. Apalagi kalau yang tidak bermanfaat saja dilarang, diutamakan untuk tidak dilakukan, apalagi yang sampai menimbulkan dosa.
ya. Contohnya apa? Kal ghibah, mengupat, wan namimah, mengadu domba, al kizab, berbohong, dan seterusnya. Amalan-amalan ini sebaiknya ditinggalkan, betul-betul ditinggalkan dalam Ramadan, dan jangan berencanakan untuk mengqadanya setelah Ramadan. Karena ada orang dia tahan ngupat. Setiap ada orang mau mengupat, dia mengatakan ni Ramadan. Tapi boleh. Untuk Idul Fitri dah dekat ya. Itu berarti enggak ada taubat. Berarti merencanakan maksiat di hari raya. Ya. Bapak Ibu, maka Allah Subhanahu wa taala, ada hadis Nabi. Ini patut kita renungi. Hadis ini sebenarnya mengancam semua mereka yang masih melakukan maksiat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Bukhari, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man lam yada' qaul az-zur wal 'amal bihi falaysa lillahi hajatun fi ay yada' ta'amahu wa syarabahu. Kata Rasulullah, barang siapa ketika masuk Ramadan belum merencanakan meninggalkan qaul az-zur, yang belum merencanakan meninggalkan perkataan buruk, wal amal bihi, dan pekerjaan buruk atau amal buruk, perkataan dan amal buruk, enggak ada rencana ditinggalkan setelah masuk Ramadan, maka falaisa lillahi hajatun, Allah tidak membutuhkan. Apa yang Allah tidak membutuhkan? Allah tidak membutuhkanmu untuk berpuasa, untuk menahan makan dan minummu. Maksud hadis ini, kalau masih maksiat dalam Ramadan, seakan-akan Allah ingin mengatakan enggak usah puasa ajalah. Seakan-akan dalam hadis ini Allah ingin mengatakan enggak usah puasa saja kalau masih melakukan maksiat mulut dan maksiat amalan. Kenapa? Maksudnya engkau tidak akan dapat apapun dari puasamu kalau masih meneruskan maksiat. Nah, ini sebenarnya perlu menjadi renungan bagi kita yang tidak ada rencana taubat dalam Ramadan, karena salah satu syarat taubat, dia betul-betul meninggalkan maksiatnya sampai setelah kapanpun setelah Ramadan. Tapi kalau enggak ada rencana, ini berarti Ramadannya sia-sia. Maka salah satu yang menyebabkan diterimanya pahala dalam Ramadan adalah taubat. Kita puasa Ramadan sudah berapa kali? Ada yang 20 kali, ada 30 kali. Tapi ada yang tidak ada rencana berhenti dari maksiat. Contoh makan riba. Enggak ada rencana berhenti. Sudah 30 kali Ramadan tetap berhubungan dengan urusan kredit sana, kredit sini. Ini menunjukkan apa? Dia memang enggak ada rencana berhenti dari melakukan maksiat. Apa kata Allah? Enggak usah puasa saja. Nah, ini bisa menghilangkan pahala. Puasanya sah tidak? Sah, selama syarat dan rukun dapat. Syarat dapat, rukun dapat, sah. Berpahalakah? Tidak. Jadi apa yang kita lakukan? Kita telah menjadi pegawai yang tidak bergaji. Orang bekerja tidak bergaji. Jadi ya kerja terus, kerja. Karena memang moto kita sekarang kerja. Enggak usah mikir-mikir, kerja. Habis kerja tidak ada gaji. Adakah orang yang mau habis kerja tidak ada gaji? Tidak ada yang mau. Begitulah orang-orang yang melakukan maksiat dan meneruskan maksiatnya setelah Ramadan. Jadi enggak ada rencana itu, hana rencana piuh. Sia-sialah puasanya. Jadi Bapak Ibu, maka Allah Subhanahu wa taala, hati-hati dengan metode menghilangkan pahala. Dalam hadis Abu Hurairah yang lain riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah berkata, "Iza kana yaumu saumi ahadikum," kalau salah seorang di antara kamu sedang berpuasa, fala yarfus, jangan bicara yang jorok-jorok. Dalam Ramadan, fala yarfus,
jangan bicara yang jorok-jorok. Yarfus itu porno-porno, rafasa, ya. Wala yaskhab, dan jangan mencaci maki, jangan bicara demenak-demenak. Fa in syatamahu ahadun aw qatalahu, kalau ada seseorang yang mengajakmu bertengkar atau mencacimu, falyaqul, maka hendaknya dia menyahut, inni shaim, aku sedang berpuasa. Ini dalam Ramadan, kalau ada orang yang mengajak bertengkar, maka cukup katakan, lakai maaf, lu tengah berpuasa. Diajaknya lagi, oh kah bangai kah hang kadejut, macam dia bilang pengecut, dia mengatakan itu, kita tetap mengucapkan inni shaim, mohon maaf saya sedang puasa. Maksud kalimat ini apa? Mohon maaf saya sedang puasa, saya tidak akan meladenimu. Bukan bermakna saya takut denganmu. Itu maksud kalimat itu. Lung kania kekah, tapi tengah nak puasa. Kapreh ahli hororea apa? Itu sama saja, berarti enggak ada rencana taubat. Kalau masih begitu, masih berarti enggak ada rencana taubat. Ini kapreh apa? Ahli hororea kapreh. Ya, ke pintu rumah kadang. Misal enggak ada, berarti enggak ada rencana. Artinya tahanlah diri, jangan sampai dengan orang yang bangai ini, yang mengajak berantem ini, jangan sampai pahala kita habis. Maka enggak usah ladeni yang begitu-begitu, Pak. Enggak usah ladeni. Kita cukup bilang saja bahawa lu tengah puasa. Nyo bosuhnya lebih raya daripada bosuh kau. Cuma lu tengah puasa. Laki maaf tengah puasa. Pergi terus, Pak, pergi. Jangan ladeni. Kenapa? Habis pahala kita gara-gara meladeni orang yang begini. Di situ disuruh tingkat bersabar betul dalam menghadapi kemuliaan Allah dalam bulan Ramadan. Makanya Ramadan itu besar-besar pahalanya. Kenapa? Karena amalnya pun berat untuk dilakukan. Di tengah lapar disuruh bersabar. Biasanya Pak, orang kalau sedang lapar diajak berantamnya hanya fikir panjang, Pak. Orang kalau sedang lapar diajak berantem itu enggak mikir panjang. Tapi dalam Ramadan sedang lapar diajak berantem, disuruh ucap sama Nabi, saya puasa. Mohon maaf saya puasa. Nah, jadi begitu. Baik, itu sunnah dalam Ramadan. Tahan anggota tubuh, tahan lisan agar sempurna pahala kita. Berikutnya, tarkus syahawan al-mubahat allati la tubtilus shaum. Tinggalkan hal-hal yang bentuknya syahwat. Walaupun syahwat itu dibolehkan, tapi tinggalkan. Jadi contohnya seperti berlezat-lezat dalam mencicipi, mencium sesuatu, kasyami raihan. Jadi misal kita dalam Ramadan pakai minyak wangi, yang minyak wangi itu kalau kita hirup enggak akan batal puasa kita. Kita taruh minyak wangi untuk menahan supaya kita sanggup puasa. Boleh, tetapi tidak baik. Atau kita berendam di kolam renang dari pagi sampai berbuka puasa. Mana haid dah puasa, berendam terus-terusan. Baik, boleh, tetapi tidak baik. Artinya tinggalkan sesuatu syahwat, keinginan untuk bersenang-senang walaupun tidak membatalkan puasa. Berikutnya, sunnah berikutnya, at-tawassu'ah 'alal 'ayal wal ihsan ila al-arham. Selama Ramadan berlapang-lapanglah kepada keluarga, berbuat baiklah kepada rahim atau saudara rahim, wal iktsar minas sadaqah 'alal fuqara wal masakin. Perbanyaklah sedekah kepada fakir miskin. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Aisyah dalam hadis riwayat Bukhari Muslim bagaimana keadaan Nabi waktu Ramadan, annahu sallallahu alaihi wasallam kana ajwadun nas bil khair. Rasulullah itu orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, tapi lebih hebat lagi, lebih dahsyat lagi kedermawanannya ketika dalam Ramadan. Haina yalqahu Jibril, semenjak diturunkan syariat puasa. Semenjak diturunkan syariat puasa oleh Jibril, Rasulullah
asal bulan puasa itu bersedekah Pak, melebihi dari yang sebelum Ramadan. Padahal di luar Ramadan beliau hebat sekali sedekah beliau. Apapun yang tinggal beliau beri. Tetapi dalam Ramadan, sambungan hadisnya, beliau bersedekah seperti angin berhembus. Angin berhembus enggak berhenti-berhenti. Apa yang ada? Seakan-akan kalau rumahnya boleh dijual, maka dia jual rumahnya untuk bersedekah. Maka berbaik-baiklah dalam Ramadan, sedekah habis-habisan, terutama kita yang gaji di atas 10 juta, bersedekahlah habis-habisan Bapak Ibu, terutama kepada siapa? Fakir miskin, dan utamakan fakir miskin dari golongan keluarga sendiri, itu lebih utama. Jadi cari dulu anggota keluarga yang miskin-miskin, pikirkan di kampung berapa orang adik bapa yang miskin, adik mama, opa, oma, tulang, macam-macam. Itu pikirkan, keponakan-keponakan kita fikirkan, itu duluan. Karena bersedekah kepada orang yang punya hubungan keluarga dapat 2 kali lipat pahala sedekah dan pahala silaturahim. Nah, setelah itu baru fikirkan kepada tetangga, orang-orang di samping kanan kiri. Itu berikan apapun yang bisa selama Ramadan. Setelah itu selesai semuanya, orang bergembira dengan kekayaan kita, maka Allah pun bergembira memberikan kekayaan pada orang yang tepat. Jadi Bapak Ibu, maka Allah selama Ramadan habis-habisan Pak. Apa yang bisa lakukan. Karena Ramadan itu tidak lama. Dia cuma 29 atau 30 hari. Setelah itu kita tidak dapat pahala sebesar itu. Jadi pahalanya kembali kepada prosedur antara 10 sampai 700 kali lipat. Dalam Ramadan tidak berlaku prosedur itu. Karena dalam hadis qudsi Allah mengatakan, as-saumu li, Ramadan itu milikku, wa ana ajzi bihi, dan suka-suka aku untuk membalasnya. Suka-suka aku, kata Allah. Enggak berlaku itu 10 sampai 700 kali lipat, tidak berlaku. Suka-suka Allah. Ini hebatnya Ramadan. Baik, sunnah berikutnya, al-istighal bil ilmi wa tilawatul Quran wa mudarasatuhu. Selama Ramadan sibukkan diri dengan menuntut ilmu. Sibukkan diri dengan menuntut ilmu. Maka tadi saya bilang, buat saja pengajian Pak. Pengajian mungkin duhur sebentar, habis solat duhur setengah jam, buat pengajian, duduk sebentar. Nanti kalau maghrib, kalau tarawih itu sudah pasti menjadi kebiasaan. Nah, cuma karena kita musim-musim corona ini, lihat-lihat keadaan. Kalau memang berbahaya, ya tidak mengapa untuk dihentikan sementara. Tapi lihat-lihat keadaan. Oh, enggak bisa buat pengajian, maka belajarlah ilmu selama Ramadan. Kalau bisa ada target, selama Ramadan baca buku apa? Usahakan baca buku fikih, paling kurang manasik Ramadan dibaca. Jadi ada satu hal yang dia sibukkan diri. Atau mau belajar tafsir juz 30 di rumah dengan suami, isteri, duduk berdua, ajarkan juz 30, baru 2 ayat, suami sudah tertidur. Kata isteri, ai kau fikir punya lakau lagi, ai kau murno li. Jadi yang penting intinya dia ada rencana. Jadi jangan kerja tidur terusan. Ada salah satu hadis itu tidak bisa dijadikan hujjah karena terlalu lemahnya. Yang berbunyi naumus shaim ibadah, tidurnya orang puasa ibadah. Itu hadis tidak bisa dijadikan amalan. Pertama, karena derajat hadisnya terlalu dhaif, lemah sekali. Yang kedua, tidurnya orang puasa itu baru dianggap ibadah kalau dia tidur karena meninggalkan maksiat. Contoh, dia baru pulang nih, tiba-tiba lewat di depannya ada lewat seorang perempuan yang menggoda hatinya, terutama bagi mereka yang belum menikah, menggoda hatinya. Dia terbayang-bayang, takut jatuh ke dalam maksiat. Sebaiknya begitu sampai ke rumah langsung tidur. Jadi dia mencoba untuk meninggalkan maksiatnya dengan cara tidur. Itu baru berpahala. Tapi kalau model tidur dalam Ramadan, dari pagi tidur, terusan tidur sampai berbuka, paling salat duhur, habis itu tidur lagi, habis salat asar tidur lagi, habis maghrib tidur lagi, habis isya tidur lagi, nyoh aja kebur Pak. Tidak bisa dijadikan hujah itu. Karena disuruh beramal, bukan disuruh tidur. Baik. Jadi
sibukkan diri dengan ilmu, atau tilawatul Quran, sibukkan diri dengan membaca Al-Quran. Bapak Ibu, maka Allah, terbayang atau tidak, ternyata Imam Az-Zahabi menulis dalam kitab Siyar A'lamin Nubala, Imam Zahabi salah satu ulama dari mazhab Syafi'i. Beliau menulis Imam Syafi'i dalam Ramadan itu mengkhatamkan Quran 40 kali. Imam Syafi'i mengkhatamkan Quran dalam Ramadan 40 kali, Pak. Sedangkan hari-hari dalam Ramadan cuma 29 atau 30 hari. Tapi beliau mengkhatamkannya 40 kali. Saking rindunya terhadap Allah, rindunya terhadap surga. Itu Imam Syafi'i. Ni kita hari ini yang mengaku bermazhab Syafi'i, 40 halaman pun tak sampai. Bayangkan kesalehan Syafi'i. Dan ini wallahu alam bagaimana cara bacanya tidak tahu. Tapi beliau seorang hafizul Quran dari umurnya 7 tahun. Mungkin dalam setiap gerakan mulutnya terus kumat kamin untuk mengkhatamkan Quran. Tapi jiwa beliau persembahkan memuliakan Ramadan. Maka kita ini Pak paling kurang sekali khatam lah, paling kurang. Ini ada yang belum khatam Ramadan lalu, masih tertinggal 15 juz. Nah rencana apa habis Ramadannya? Habis sih. Nanti tertinggal lagi 2 juz lagi. 2 kali Ramadan, 1 kali khatam pun tidak pernah. Masya Allah, begitulah berarti perjuangan kita masuk surga, dan begitulah ukuran surga dengan kita. Jadi karena Allah melihat perjuangan untuk mendapatkan surga. Jadi Bapak Ibu maka Allah, baca Quran banyak-banyak dalam Ramadan. Habis subuh baca, habis salat duha baca, perbanyak. Dan biasanya kita semangat 3 hari pertama. Kok semangat 3 hari pertama, Pak? Habis-habisan. Begitu masuk hari-hari berikutnya terus letoy. Hari ke-20 memang tak baca lagi, Pak. Itu sudah sibuk dengan sinetron hidayah berikutnya. Jadi jangan tertipu, jangan terjebak. Khatamkan Quran walaupun sekali. Karena Quran itu pembela kita di hari kiamat. Salah satu ulama dari tabi'in waktu meninggal mau menjelang sakit tuanya, isterinya, dia menasihati isterinya, kenapa engkau menangis? Kata isterinya, aku melihat keadaanmu terlalu susah. Kata si suami, jangan susah. Di rumah ini aku telah mengkhatamkan lebih dari 1000 kali khatam Al-Quran. Jadi dia menyandarkan diri bahawa jangan susah, jangan sedih. Aku telah mengkhatamkan Al-Quran di rumah ini lebih daripada 1000 kali. Dia menyandarkan diri kepada Al-Quran karena dia tahu bahawa Al-Quran akan mendatanginya di hari kiamat lalu memberi syafaat kepadanya. Maka habis-habisanlah dengan Quran dalam Ramadan. Kemudian wal azkar, perbanyak zikir, istighfar. Mungkin kalau sebelum Ramadan kita jarang istighfar, dalam Ramadan perbanyak istighfar Bapak Ibu. Rasulullah istighfar 70 sampai 100 kali, 2 model. 70 kali atau 100 kali. Jadi antara 70 sampai 100 istighfar Nabi selama sehari. Kalau bisa dalam Ramadan diamalkan. Perbanyak zikir-zikir. Nah, kemudian wassalat ada Nabi, perbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kullama tayassara lahu zalika lailan wa naharan. Perbanyak itu baik di siang hari maupun di malam hari. Nah, karena Jibril alaihi salam turun untuk mentadaruskan Nabi Al-Quran. Kan Jibril turun untuk mendikti bacaan Nabi. Itu turunnya di bulan Ramadan. Makanya ini amalan bulan Ramadan, salah satunya adalah membaca Al-Quran. Bertadarus. Jadi tadarus itu mempelajari isi Quran. Bukan tadarus itu kita persempit maknanya menjadi orang-orang yang kumpul, duduk keliling, lalu satu orang baca, yang lain bicara, satu orang baca, yang lain dengan HP semuanya, balas WA, balas Facebook, terus baca. Ini bukan tadarus namanya. Bukan tadarus, Pak. Tadarus itu satu baca boleh, yang lain simak, lalu dia ingatkan, kurang dengungnya, panjangnya, begitu saling menyimak, saling memperingatkan. Baca satu ayat, lalu satu orang satu orang duduk yang faham, lalu dia mengatakan ayat ini maksudnya ini. Itu bertadarus, mempelajari dari ayat ke ayat. Kalau bisa dalam Ramadan begitu.
Ini yang jarang terjadi. Yang banyak apa? Habis tarawih anak-anak kumpul, kemudian baca, berserak-serak baca sambung. Yang enggak baca main-main. Nanti kemudian kalau sudah tengah malam dah bosan baca, mulailah bermain dengan speaker, bermain dengan mic, entah apa-apa. Ada yang kentut di mic, taruh mic di sini buat kentut, kemudian nyanyi-nyanyi di mic. Itu jam 12 ke atas, tetangga sampai ada yang enggak bisa tidur karena terlalu bau, kentutnya menyebar melalui mic, zabohnya. Ini haji kebutnya. Terus bagi kita yang menghidupkan Al-Quran, lihat-lihat kalau ada tetangga yang tidak bisa tidur gara-gara bacaan malam-malam Ramadan, maka bukan salah tetangga itu, dia punya hak untuk bangun sahur, dia punya hak untuk istirahat. Kalau sudah jam 12, mic jangan lagi mic luar, pakai mic dalam, jangan lagi ganggu tetangga yang mempersiapkan Ramadan. Karena begini, ada orang yang sok berilmu, begitu ada tetangga mengatakan mohon maaf hanya lo lagi nyo, kami enggak bisa tidur malam Ramadan, sahur selalu enggak dapat terlambat gara-gara kami enggak bisa tidur, terganggu oleh bacaan mic, apalagi muka speaker memang ke muka kami, kata dia. Jadi katanya speaker memang langsung ke rumah kami. Lalu ada orang yang mengatakan yang jin cikah Quran pi hanya dengar. Mulai dihinanya orang itu. Padahal ini perlu dipahami, kewajiban orang itu lebih utama daripada yang sunnah. Melaksanakan kewajiban terhadap orang, hak orang itu lebih wajib dijaga daripada mengamalkan yang sunnah. Baca Quran itu sunnah, tapi menghormati hak dan kewajiban orang itu lebih utama. Jadi perbanyaklah urusan ini. Kemudian 10 terakhir Ramadan, i'tikaflah. 10 terakhir Ramadan utamakan i'tikaf, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam iza dakhala al-ashr al-awakhir, Rasulullah kalau sudah masuk 10 terakhir, ahya al-lail, dia menghidupkan malam, wa aiqadha ahlah, lalu dia membangunkan keluarganya, wasyaddal mi'zar, dan dia mengikat pinggangnya. Maksud mengikat pinggang, dia tidak lagi tidur di 10 terakhir Ramadan. Jadi i'tikaf itu di mana? Yang lebih utama i'tikaf di masjid. Tidak ada i'tikaf di rumah. Yang disebut i'tikaf di masjid, bukan i'tikaf di rumah. Yang namanya masjid mana? Coba buka kitab kembali. Yang namanya masjid yang di dalamnya dilakukan salat 5 waktu di atas bangunan atau tanah yang telah diwakafkan untuk Allah. Kalau tanah itu belum diwakafkan untuk Allah, belum disebut masjid. Karena dalam surat Jin disebutkan wa annal masajida lillah, masjid itu milik Allah. Jadi baru disebut masjid kalau diwakafkan untuk Allah. Walaupun punya pribadi, tapi dia telah mewakafkan untuk Allah, berarti tanah wakaf. Berdiri bangunan, ada salat 5 waktu, sudah disebut masjid. Tetapi baru disebut masjid jami' kalau didirikan Jumaat di dalamnya. Jadi selain masjid jami', selain masjid yang ada Jumaat, semuanya disebut masjid jami'. Yang tidak ada Jumaat selama salat 5 waktu jalan, sudah disebut masjid. Walaupun bahasa kita menasah, musalla, tapi sudah disebut masjid kalau ada salat 5 waktu di dalamnya. Azan berkumandang, semua salat ada. Maka bolehkah i'tikaf di sini? Lihat syarat tadi. Ini sudah disebut masjid, Pak. Walaupun kita menyebutkannya musalla mukhlisin, atau menasah mukhlisin, tapi ini bahasa kita menasah. Ini masjid kalau sudah dilakukan, sudah cukup syarat masjid, maka berlakulah hukum masjid. Yang datang ke sini berlaku tidak tahiyat masjid? Berlaku, Pak. Berlaku tahiyatul masjid. Jadi ini bukan tahiyat menasah, ini tahiyatul masjid. Berlaku. Bagi perempuan yang tidak, yang haid, nifas, bolehkah duduk di sini? Tidak boleh. Dalam pandangan jumhur ulama, selama mereka dalam keadaan tidak suci. I'tikaf Ramadan bolehkah di sini? Boleh. Yang jadi masalah di mana? Enggak ada orang. Itu saja yang jadi masalahnya. Kena i'tikaf tidur tu mesti i'tikaf, Pak. Itu contoh masalah. Makanya boleh hidupkan i'tikaf. Walaupun kita ingin lebih semangat beramai-ramai di masjid besar, silakan. Tapi atas nama masjid berlaku i'tikaf. Jadi yang namanya i'tikaf itu yang sebenarnya enggak keluar-keluar dari masjid.
Ini enggak pulang-pulang. Rasulullah itu enggak pulang ke rumah kecuali hajat. Seperti dia mau ke kamar mandi, mau buang hajat, itu baru dia balik ke rumah. Selain daripada itu dia di masjid. Di masjid tidur siang malam. Apalagi ini kan masa corona kan kita diliburkan, Pak. Jadi mau buat panitia masjid, mau buat program iktikaf di sini, bawa kasur, bawa macam-macam, yang jangan bawa ranjang. Kasur bawa tidur di sini, silahkan. Dibolehkan. Sampai 10 terakhir. Kapan keluarnya? Setelah salat hari raya. Itu baru sempurna seperti iktikaf Nabi. Masuk 21, malam ke-21, kemudian berpisah setelah salat Idul Fitri. Itu baru sempurna iktikaf seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Perempuan bolehkah iktikaf? Boleh. Isteri-isteri Nabi juga beriktikaf, tapi dibuat tabir, dibuat penghalang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya berhenti di sini. Ada waktu sekitar 7 menit. Saya lihat ada pergerakan di luar, ya. Ini pergerakan ini membahagiakan insya-Allah, ya. Allah a'lam. Ya, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nilai yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengikuti kajian dalam majelis langsung dibandingkan dengan mengikuti kajian lewat layar TV. Kita tidak berada di dalam majelis itu, tapi di layar kaca saja. Itu nilainya seperti apa? Yang kedua, apa bedanya alut dengan iktikaf? Apa bedanya? Alut. Khalud. Kalud. Karena tadi penjelasannya waktu buang kerja itu baru keluar. Kalau kan kita dengar begitu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengikuti pengajian, apakah beda dengan berkumpul langsung dan mengikuti di televisi, di YouTube, Google, Facebook? Apakah beda? Beda, Pak. Di mana bedanya? Pertama, dari segi efektivitas. Kita mendengarkan pengajian televisi, kita kadang-kadang tidak bisa bertanya untuk memahami apa yang dimaksud. Misal di Google, kita nampak kita mau tanya apa maksud sebenarnya yang kita belum fahami, itu tidak sampai kadang-kadang. Itu dari segi efektivitas. Dari segi pahala juga berbeda. Karena hadis-hadis Nabi menyebutkan tentang majlis ilmu itu iza ijtama'a qaumun, kalau berkumpulnya satu kaum duduk di dalamnya, yatadarasun, saling mempelajari Al-Quran, maka malaikat turun melindungi mereka, memohon ampun kepada mereka, ya. Jadi bahasa Nabi waktu mengatakan yang berkumpul-kumpul untuk membahas satu ilmu agama, itu langsung berkumpulnya, ya, berkumpulnya dengan cara langsung. Nah, dan juga diikuti dengan pahala-pahala berikutnya, Pak. Ya, pahala saling berlapang-lapang, pahala di saat kita memperhatikan, pahala bertanya, ya, semuanya pahalanya sempurna untuk pahala penuntut ilmu kalau hadir langsung. Kalau tidak hadir langsung melihat televisi, tentunya tidak sesempurna ini. Walaupun berpahala, tapi tidak termasuk dalam golongan hadis berkumpulnya malaikat. Jadi misal kita nonton di televisi, lalu malaikat turun ke depan televisi, bagus katanya, ini kamu lihat terus. Itu kalau itu enggak berlaku yang begitu, tidak datang yang model begitu. Belum lagi sedang nonton pengajian di televisi, tiba-tiba iklan sabun Lux, getik ke paha ke, tadi sedang ikut pengajian, sudah diselingi dengan iklan-iklan seksi. Ini enggak sempurna ininya. Jadi yang sempurna berkumpul membicarakan tentang Allah, tentang ayat-ayat, tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang lebih sempurna. Berikutnya, pertanyaan kedua, apa bedanya i'tikaf dengan khalud? Yang disuruh dalam agama, yang disuruh di dalam ajaran asli adalah i'tikaf. Cuma praktek pelaksanaannya, ada yang melakukan i'tikaf melalui sistem khalud. Khalud ini diambil dari tata cara tariqat. Jadi beda tariqat, beda cara. Misal tariqat Naqsyabandiyah,
beda cara. Ya, nanti khalutnya bacaannya berbeda, jumlah zikirnya berbeda, nanti masuknya kapan itu berbeda. Oh, tarikat Qadiriyah berbeda lagi, oh tarikat Syaziliyah berbeda lagi. Jadi ini hanya cara, tapi dilakukannya di mana? Yang namanya i'tikaf di masjid, bukan di atas balai. Jadi mengisi Ramadan 10 terakhir dengan khalut itu, kalau isinya semuanya berzikir dan seterusnya istighfar, insya-Allah tidak mengapa kalau itu isinya. Ya, itu dianggap juga mencoba untuk meningkatkan amal di 10 terakhir. Cuma i'tikaf itu, yang disebut i'tikaf itu dilakukan di masjid, maka tidak bisa digolongkan mu'takif. Yang lebih utama adalah beriktikaf di masjid. Tadi cara-cara itu silahkan lakukan kalau memang ingin mengisi Ramadan. Cuma yang lebih utama ikuti seperti Nabi. Nabi lakukannya di mana? Di masjid. Nabi melakukannya di masjid. Jadi di situ bedanya. Tata cara macam-macam. Nanti ada yang enggak boleh makan, harus makan nasi putih selama sekian hari. Itu berbeda cara. Selama kita tidak ada hal-hal yang menyimpang, maka ya silahkan saja ya bagi yang mau melakukannya. Tapi yang lebih utama beriktikaf di masjid, itu lebih utama. Baik, kira-kira begitu. Ada lain Bapak Ibu? Silakan. Ustaz, selama ini kita nengok pesan di WhatsApp, diskusi abang, siapa yang memberitahukan kepada sesama itu akan mendapatkan haram neraka baginya. Jadi kedepannya akan muncul lagi, siapa yang tidak meminta maaf kepada orang tua dan sanak famili, maka haram surga baginya. Yang kedua, masalah tahun itu kan mulai masuk sebelum masuk bulan puasa selama sebulan penuh. Di dalam tahun itu tidak boleh makan makanan yang berdarah seperti telur. Dan apakah orang yang melakukan kalung itu kebanyakan orang tua yang sudah hidupnya sudah terhenti dan mereka melakukan 1 bulan penuh setelah itu, apakah itu masih dikatakan tanpa mahram itu ibadah yang dilakukan itu termasuk dulu, atau ibadah itu sendiri haram dikarenakan tidak ada mahram yang menyertai selama sebulan? Terima kasih. Baik. Yang pertama, menyebarkan berita di WhatsApp bahawa barang siapa yang memberitahu kepada yang lain tentang kemuliaan malam nisfu Sya'ban, maka dia akan begini, akan begini. Bapak Ibu, hati-hati menyebarkan berita seperti ini. Kalau kita tidak tahu sandarannya, apalagi misal berita seperti itu, ya, berita tentang yang mengabarkan ini kepada 10 orang, maka dia akan begini, akan diampunkan dosanya, begini macam-macam. Itu hadis palsu. Dan ciri-ciri hadis palsu selalu tidak berani diriwayatkan dari siapa, dan ini hadis redaksi siapa. Tidak ada nama Bukhari di bawahnya, tidak ada nama salah satu daripada imam-imam ahlul hadis, tidak ada. Jadi muncul begitu saja. Jadi saling hanya dengan nge-share saja orang diampunkan dosa. Gimana cara orang dengan nge-share diampunkan dosa? Ya. Maka efeknya yang berbahaya. Apa efeknya? Rasulullah mengatakan, "Man kazzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berbohong di atas perkataanku, artinya aku tidak mengatakan tapi dia mengatakannya di atas perkataanku. Jadi sabda Nabi, padahal Nabi enggak pernah mengatakannya. Falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka bersiap-siaplah duduk di dalam api neraka. Berbohong di atas hadis Nabi. Maka jangan sebar-sebarkan itu, Pak. Ya. Kecuali jelas hadisnya, riwayat Bukhari nomor sekian, dan itu memang masyhur, hadisnya diketahui oleh ulama-ulama hadis, itu baru boleh disebarkan. Jadi jangan suka-suka hanya karena merasa baik. Jangan suka-suka hanya karena merasa nyo kan god dan sebarkannya. Belum tentu kebaikan itu kalau tidak keluar dari Nabi malah dianggap sebagai kebohongan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu dosa berbohong di atas Nabi. Kemudian pertanyaan kedua, apakah seorang perempuan yang melakukan khalud, tidak ada haid misal, dia pergi berkhalud, lalu dia tinggal selama sebulan di sana tanpa mahram. Nah, bicara masalah mahram, perempuan itu harus didampingi mahram
kalau dia melakukan safar. Bicara tentang perempuan harus didampingi mahram kalau dia melakukan safar dalam perjalanan. Tapi kalau khaludnya di samping rumah atau dia masih di kampung, misalnya di balai rumah, tidak ada mahram, itu tidak termasuk pembicaraan tentang mahram. Jadi perempuan ini masih boleh melakukannya. Cuma hati-hati nih, kadang-kadang ada pekerjaan lain. Sebulan dia di tempat khalud seorang isteri, zikir habis-habisan, zikir. Suami di rumah, yang masakin untuk buka puasa nggak ada, yang untuk sahur nggak ada, yang nyo wajib, yang nyo sunnah. Maka jangan sampai menghilangkan yang wajib gara-gara late yang sunnah. Ibu masuk surga bukan di khalud, ibu masuk surga di tangan suami. Maka dalam Ramadan itu hebat, yang paling bagus muliakan suami. Karena biasanya dalam Ramadan suami itu memang waktunya istirahat. Itu mendekati buka puasa, itu suami duduk di depan rumah baca Quran. Dia tanya, "Kiban pemasak orangnya?" Isteri dua kuah-kuah likun. Suami baca Quran, "Pemasak orangnya kabar?" Begitu-begitu saja, Pak. Masya-Allah. Nanti waktu sahur begitu juga. Siapa yang paling hebat berkorban? Isteri. Itu jam 4 isteri sudah gedang-gedung di dapur. Kita waktu bunyi jam waker, enggak ada rencana bangun, kita tendang isteri. Kapoh pun nak masak ke deh. Pegalung bah, hendak bah. Maka ibu jangan mengeluh. Ibu melakukan itu adalah salah satu jembatan menuju surga. Bersemangat ibu-ibu maka Allah bersemangat. Bapak kasih tahu sama isteri semangat dalam Ramadan. Semangat apa? Melayaniku. Begitu kan. Jadi ini jembatan. Jadi jangan sampai kejar yang sunnah, yang wajib tinggal. Suami udah marah-marah di rumah, ditinggalkan istrinya selama sebulan. Jadi lihat kondisi dan lihat mana yang lebih afdal. Baik, kira-kira begitu. Saya rasa kita cukupkan karena waktu kita, dan jangan sampai dingin apa yang telah disediakan. Kalau di Musa sama anak itu datang dari negeri bangsa Bangladesh, terus memang orang-orang yang kalau datangnya dari jauh, nah itu perlu, karena kan kalau dalam urusan safar melebihi 2 marhalah, itu mencapai 90 km ke atas, seorang perempuan tidak dibenarkan berjalan kecuali ditemani oleh mahram. Jadi yang jadi pertanyaan, khalud itu kenapa harus jauh-jauh? Kenapa harus pergi ke tapak tuan? Kenapa harus ke sana ke sini, Pak? Apalagi Nabi ajarannya, dari tadi saya tidak mengharamkan khalud, tetapi yang lebih utama adalah beriktikaf di masjid. Dan lebih utama lagi melayani suami di rumah. Yang kalau sudah jauh-jauh perlu ditemani sama mahram, tidak boleh lagi kalau begitu, Baik, kira-kira begitu Bapak Ibu maka Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu kembali insyaallah, saya rasa masih satu kali lagi kita bertemu di minggu yang akan datang. Untuk hari ini kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.